Halo semuanya. Balik lagi ya. Sebenarnya ini adalah pekerjaan yang melelahkan ya ternyata kalau ngetek-ngetek video kayak gini. Jadi respect buat orang-orang yang konsisten selalu bikin video untuk edukasi karena ternyata ya mungkin karena ini nggak sesuai sama background saya kali ya. Tapi ya semoga dengan kita rutin bikin video kayak gini bisa membantu teman-teman mempermudah akselerasi portofolionya gitu. Hari ini kita akan bahas mengenai host rules. Apa itu host rules? Host rulesnya adalah panduan penggunaan membership 3%. Jadi ini sekedar nama aja gitu, anggap asumsinya adalah ya saya adalah tuan rumahnya gitu dari 3%, sementara Bapak Ibu teman-teman kamu semua yang merupakan tamu gitu yang datang ke 3% sebagai rumah, yang tentunya kita punya panduan-panduan dan aturan-aturan yang sebenarnya teman-teman bisa ikuti gitu, karena balik lagi ini ranah publik, siapa aja bisa keluar masuk, tapi balik lagi yang mau masuk tentunya harus dengan panduan dan aturannya gitu ya. Kita akan bahas mengenai bagaimana sih portofolio yang bagus gitu dan apa aja sih yang kita lakukan dengan stock pick kita. Jadi hari ini kita akan bahas tiga hal. Pertama mengenai stock pick atau rekomendasi yang kita bagikan. Kedua, money manajemennya seperti apa, dan ketiga, konsultasi portofolio ya. Jadi ini adalah panduan untuk Bapak dan Ibu teman-teman yang baru bergabung di 3% sehingga punya guideline-nya gitu, dan harapannya sih nggak terjadi pertanyaan yang berulang ke depannya supaya teman-teman paham. Sebenarnya sih untuk kayak stock pick itu kita udah kasih keterangan ya di channel materi di pin message ataupun yang di midtermnya juga kita udah ada di paling atas. Tapi balik lagi kayaknya ya akhir-akhir ini memang audiens 3% tidak begitu teliti atau tidak terlalu suka baca gitu. Jadi ya kita sajikan juga nih bentuk visualnya. Balik lagi biar teman-teman lebih mudah untuk mengikutinya ya. Reminder first of all adalah teman-teman semua kosongin dulu gelasnya yuk gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman mungkin masih bawa egonya, masih bawa pengetahuannya atau masih bawa ilmunya yang mungkin udah dapat sebelumnya atau dapat di community lain atau di tempat lain, ya ada baiknya memang itu disimpan dulu. Nah, masuk ke sini teman-teman harus siap dengan ilmu dan materi baru gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa memahami dan menerima dengan baik. Karena kalau teman-teman selalu compare-comparekan, selalu banding-bandingkan, nanti percuma, hasilnya malah nggak dapet apa-apa. Ya, ini juga ilmu yang saya selalu terapin ketika saya ingin belajar hal baru, ketika saya ingin mencari sesuatu yang baru, itu selalu saya terapin gini. Yang udah saya punya itu nggak dibuang begitu aja, maksudnya di keep dulu, tapi kita coba mendengarkan dulu, kita coba ikutin dulu mana yang bisa kita ambil, mana yang memang ternyata nggak sesuai, ya sudah berarti nggak berlaku, kita tetap pakai yang udah kita pegang gitu. Pada intinya dalam setiap kali materi, dalam setiap kali kelas ataupun ilmu apapun yang disampaikan oleh siapapun, jangan lupa dikosongin dulu ya. Supaya insya Allah ilmunya juga bermanfaat buat teman-teman. Dan kita juga yang mau sharing, yang mau membagikan juga jadinya nggak percuma gitu ya. Nah, untuk pembahasan kita sendiri hari ini nggak ada batasnya ya teman-teman. Jadi durasinya akan saya bikin sesuai dengan pembahasan saya sedetail mungkin ya. Jadi kalau memang ini habis nanti lanjut lagi ada part 2-nya dan seterusnya. Supaya teman-teman lagi-lagi biar lebih paham, lebih jelas dan nggak ada pertanyaan berulang ya. Di 3% sendiri jenis rekomendasi atau stock picknya ada tiga jenis. Yang pertama adalah midterm, yang kedua adalah swing trade, yang ketiga adalah ODT atau day trade. Nah, kalau ODT sendiri, ODT juga ada banyak turunannya kayak ada scalping, ada tanam bibit gitu ya. Itu sebenarnya memang kita tidak banyak lagi atau tidak kita keluarkan lagi, khususnya di tahun ini ya. Kalau tahun lalu kita masih mainkan ODT-ODT. Tahun 2023 lebih kenceng lagi. 2022, 2001 lebih kenceng dan seterusnya. Kenapa nggak dimainkan lagi? Nanti akan saya bahas khusus di stock pick ODT ya. Pertama kita bahas midterm ya. Ini adalah penjelasan lengkapnya teman-teman. Kalau gak susah baca sama saya juga ya, karena ini terlalu tulisan sekali, tapi akan saya breakdown aja biar teman-teman Bapak Ibu semuanya lebih mudah memahami ya.
Pertama adalah rekomendasi midterm itu tidak serta-merta rekomendasi midterm, literally midterm yang digunakan pada umumnya oleh orang-orang khususnya yang menggunakan fundamental analysis yang mau ngambil trading short termnya ya jangka menengah sekitar 6 bulan, mereka menyebutnya midterm. No, sebenarnya midterm ini adalah stock pick atau rekomendasi yang sudah kita modify sedemikian rupa sehingga bisa dipakai teman-teman. Cuman namanya aja kita pakai midterm biar lebih gampang. Kenapa? Karena estimasi holdnya itu memang maksimal di 6 bulan gitu ya. Jadi untuk estimasi holdnya itu range-nya di 2 minggu sampai 6 bulan. Paling cepat bisa sampai di 2 minggu, maksimal 6 bulan. Bisa lebih cepat nggak dari 2 minggu? Bisa banget gitu. Ada beberapa saham yang memang udah capai targetnya TP1 TP2 itu bisa di range harian, bahkan di hari yang sama pun ada gitu. Tapi ya kita nggak jadikan itu acuan, rata-ratanya aja kita taruh 2 minggu. Dan kalau misalnya mentoknya lebih dari 6 bulan ada nggak? Ya ada juga. Ada beberapa yang mungkin kita kasih kelonggaran waktu, dispensasi waktu karena memang masih bagus. Tapi in total rata-rata itu ya antara 2 minggu sampai 6 bulan ya. Kemudian rata-rata capai target TP1-nya dalam kurun waktu berapa lama? Dalam kurun waktu 1 bulanan. Jadi kalau kita ngeholdnya dari 2 minggu sampai 6 bulan, rata-rata estimasi capai target TP1-nya itu cuman 1 bulanan doang. Jadi nggak sampai 6 bulan banget ya. Rata-rata tuh diambil dari mana? Dari keseluruhan saham yang memang udah kita terapin gitu yang di midtermnya. Khususnya dari awal tahun 2023 sampai per detik ini tuh ya rata-rata dalam kurun waktu 1 bulan tuh udah kecapai targetnya ya. Yang lewat dari 1 bulan jarang banget. Kemudian untuk metodenya apa? Kita untuk metodenya full pakai bandarmologi sistem ya. Kemudian pakai trend following atau pakai technical analysisnya. Jadi untuk yang di midterm ini sudah pasti bandarmologinya bagus, nggak mungkin nggak. Ya, filter utamanya itu ada di bandarmologi. Sementara di bandarmologi itu ada banyak turunan analisisnya. At least kita pakai 4 indikator yang kita pakai. Kemudian baru dikombinasikan dengan analisa teknikalnya. Ya, that's why kenapa saham-saham midterm itu naiknya udah pada tinggi-tinggi atau udah jalan. Karena apa? Karena kita pertama ngejar di bandarmologinya udah bagus, keduanya teknikalnya. Kalau teknikalnya uptrend itu maka akan lebih mudah untuk mencapai targetnya. Karena kita kan punya estimasi holdnya nih. Ya, sebenarnya kalau saya mau bisa nggak bisa kalau dalam kondisi downtrend itu bisa dimasukkan dalam kondisi sideways juga bisa. Cuman problemnya adalah kalau kita masukkan yang dalam kondisi sideways misalnya Bapak Ibu teman-teman yakin nggak nih? Kamu semua yakin nggak bakal nge-hold dalam kurun waktu yang kayak lebih dari 6 bulan dalam pola yang masih setway? Ya, itu nggak semuanya orang sanggup. Makanya udah kita kasih yang paling mudah aja. Yang paling mudahnya apa? Yang paling mudahnya udah fase markup atau udah mulai uptrend gitu. Yang kita masukkan. Karena kalau di setway pengennya banyak kan Mas, kita bisa beli lebih murah loh harusnya. Iya bisa lebih murah. Kamu bisa nggak nge-hold segitu lamanya? Jangan-jangan kamu nyicil-nyicil di bawah, sahamnya nggak jalan, ada saham yang lebih menarik, kamu cabut, kamu pindah. Nah itu problemnya di situ. Makanya kita permudah sedemikian rupa supaya teman-teman jalannya nggak terlalu lama, maka kita ngambil yang udah mulai naik gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas ini sahamnya udah rekomendasi udah mulai jalan kok tetap masuk. Ya itu karena memang kita ngekat waktunya itu yang harusnya mungkin 2 tahun, 3 tahun, kita cut jadi mungkin maksimal di 6 bulan dan rata-ratanya 1 bulan. Nah kemudian kalau misalkan dia sahamnya naik masuk rekomendasi, kamu jangan ngedebat kayak, Mas ini udah naik tinggi banget kok dimasukin. Nah biasanya kalau kita masukin yang udah tetap jalan naik tinggi itu, kalau average bandarnya itu memang masih mepet last price-nya atau masih di bawah stop loss kita. Stop loss kita di 15% gitu. Jadi untuk di mid term memang seperti itu ya. Kemudian untuk sinyal buy dan sell-nya itu keluarnya malam hari. Jadi nggak keluar real time. Kenapa? Karena kita pengen bikin metodenya ini cocok untuk dengan segala kondisi backgroundnya. Khususnya kalau yang Bapak Ibu teman-teman memang profesional ataupun memang punya pekerjaan gitu, yang nggak setiap hari memantau monitor, tapi pengen mulai investasi. Tapi kalau investasi saham kayak rasanya lama banget ngeholdnya, returnnya kecil. Ya kita dapat jalan pintas atau shortcutnya ya lewat trading midterm ini menggunakan bandarmologi. Ya kita pengen arahnya ke situ. Yang kedua kenapa malam? Karena memang
untuk saat ini batas akses broker summary-nya dan foreign flow-nya kan udah ditutup saat real time market berjalan. That's why kita nggak bisa nge-screening lagi, nggak kayak dulu. Nah, akhirnya kita bisa cuman malam gitu. Ya kenapa? Karena baru bisa dibuka ya setelah maghrib gitu, baru bisa dibuka atau setengah lima. Jadi kita masukinnya malamnya aja sekalian buat besok. Dan ini juga kesempatan jadi bapak ibu yang tadi punya kesibukan, yang seharian nggak sempat mantau malam, cek dulu Telegram. Atau pagi sebelum berangkat kerja cek dulu. Jadi nanti begitu udah marketnya berjalan tinggal dipakai untuk apa? Untuk transaksi jual dan beli aja. Nggak perlu dipantau banget seharian gitu ya. Untuk rekapnya kita mingguan. Jadi setiap minggu malam itu yang wajibnya pasti kita share ya, minggu malam atau maksimal Senin pagi kita update. Jadi kalau rekap tabelnya belum diupdate ya, tunggu dulu nanti pasti minggu malam akan diupdate. Dan kalau ada yang bergabung biasanya suka nanyain rekapnya mana, sabar semuanya direkap minggu malam gitu. Adapun kalau misalkan kayak saya luang dan memang ada yang bagus-bagus, ada waktu kosong, biasa saya update mungkin seminggu bisa 2 kali 3 kali, tapi itu nggak saya masukin acuan, itu kalau memang lagi kosong aja. Jadi kalau kamu buru-buru banget, sabar minggu malam pasti diupdate, jangan apa-apa FOMO gitu pengen buru-buru semuanya ya. Kemudian untuk sistemnya itu kita pakai diversify. Diversify adalah kita pecah ke beberapa emiten, kita nggak fokus di satu dua saham aja tapi kita pecah. Nanti akan kita bahas khusus diversify di part money management ya, nanti akan kita bahas. Bobotnya berapa? Bobotnya 5% dana dari modal. Jadi kalau misalkan let's say portofolio saya ada 100 juta in total, maka bobot pembeliannya atau hedgingnya itu 5%. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama tentunya adalah diversify tadi. Kita pecah ke beberapa emiten dengan sektor yang berbeda-beda. Itu kita bagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan return yang maksimal. Kalau kita fokus di satu saham atau di satu sektor, ketika sektor tersebut naik, it's okay. Kita win. Tapi kalau ternyata dia loss atau lagi turun, ya kita dropnya kenceng banget pengaruh ke portonya. Makanya kita pecah. Yang kedua, kenapa dipecah diversify kenapa bobotnya 5%? Karena memang kalau di bandarmologi sistem yang kita terapkan metodenya itu memang kalau bobotnya terlalu besar nggak bagus untuk pergerakan harga saham. Apalagi dengan community kita yang tiap hari terus bertambah ya. Kalau semuanya orang beli di satu saham dengan bobot yang besar dan masif, nanti harga sahamnya nggak kemana-mana. Based on bandarmologi analisis. Kenapa? Karena retailnya lagi pada ngumpul di situ semua gitu. Jadi agak berat, makanya kita kurangin bobotnya. Kalau untuk risknya itu tergolong low ya dibandingkan midterm dan midterm, swing trade dan ODT, yang paling kecil risknya adalah midterm buat saya ya. Tapi kalau buat gennya paling gede justru di midterm juga. Makanya ini yang udah paling cocok deh kalau midterm tuh, kalau nggak mau neko-neko, nggak suka macem-macem, ya cocoknya di midterm. Risk reward rasionya tuh 1:1 dan 1:2. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan reward sebesar 1, maka risknya yang harus kita siap terima adalah sebesar 1 juga, atau 1:2 ya. Jadi untuk dapat reward senilai 2, resiko yang kita pertaruhkan itu sebesar 1. Maksudnya apa? Maksudnya itu terkait dengan di bawahnya nih minimal gain ya. Jadi kalau minimal gain kita dapat itu 15% ya. Tapi resikonya maksimal yang bisa kita dapatkan juga 15% juga gitu ya. Nah kalau untuk maksimal gainnya itu infinity, nggak ada batasnya. Ya, beggar pun kalau belum ada distribusi tinggal let profit run terus-terusan juga nggak ada masalah. Maksimal lossnya 15%, maksimal gainnya nggak ada batasnya, ya kan? Kurang enak apalagi untuk di midterm. Kemudian untuk mekanisme penjualannya gimana? Nah, ini mekanisme penjualan tuh kadang ada orang yang nge-hold terus, tapi begitu udah tinggi nggak di taking profit, ujung-ujungnya malah loss. Nah, kalau di kita itu kita tetap kita jual bertahap ya. Kenapa? Karena big fund pun pakai metode yang sama. Kalau dia udah memenuhi target, dia akan kurangin bobotnya, wedgingnya akan berkurang terus. Kalau kita penjualannya tuh di 30, 30, 40. 30% TP1, capai target 15%, di taking profit sebanyak 30% lot. TP2 30%, di taking profit sebanyak 30% lot. Yang 40% inilah yang akan kita biarkan untuk let profit run ya. Tujuannya juga biar bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua kalau belinya itu ngeholdnya itu akan jauh lebih tenang. Karena kalau kamu ngehold terus-terusan, gak di taking profit bertahap,
Nanti kamu resah tiap malam, dipantau terus. Nanti begitu turun malah belum diamankan. Sementara kalau udah di taking profit sebagian, kita bakal tenang. Oh, udah diamanin dulu, at least modalnya dulu. Nanti kalau kena stop loss kita nggak terlalu rugi banget, itu dulu. Kedua, kenapa di taking profit sebagian? Ya supaya kalau secara bandarmologinya bobotnya berkurang, naiknya bakal lebih enteng lagi. Nanti bandara akan mendeteksi bahwa orang-orang udah mulai retail-retail udah mulai taking profit nih. Jadi dinaikkan pun nggak apa-apa karena asumsinya pada taking profit. Jadi itu. Jadi tujuannya tuh seperti itu. Karena pada dasarnya nggak semua orang tuh bakalan bisa taking profit di peaknya itu nggak akan bisa. Puncak hike-nya 2000. Kita bakal taking profit di 2000-2000-nya belum tentu bisa. Apalagi kalau 2000-nya cuma di over ya. Itu nggak akan pernah bisa. Ini juga memitigasi resiko bahwa kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri di kemudian hari gara-gara aduh coba kemarin di taking profit ya. Aduh coba kemarin begitu udah taking profit semua, aduh coba kemarin dilanjut hold ya. Kalau di hold terus udah beggar nih. Nah itu tujuannya biar kamu nggak menyalahkan kondisi kamu, keputusan kamu sendiri dan psikologis kamu tetap tenang. Makanya kayak gini caranya, gitu ya. Jika saham sudah mencapai target TP2 dengan minimal gain 30%, maka boleh terus hold sahamnya sampai cuan beggar 100% dan atau selama belum ada sinyal sell ya. Jadi bisa follow the trend dan let profit run. Jadi kalau udah beggar ya tinggal fokus naikin trailing stopnya aja. Kalau trailing stopnya belum kena ya udah biarin dulu aja, nggak usah buru-buru. Jadi itu yang membedakan kita dengan community lain, yang membedakan Mitem dengan stock pick lain. Kalau udah beggar ya udah jangan buru-buru taking profit. Kamu udah effort, saya udah effort nganalisisnya, ngasih screeningnya, trade plannya kayak gimana. Kamu udah effort ngeholdnya sekian lama, begitu udah gede buru-buru taking profit ya. Sebaliknya begitu begitu, begitu baru profit sekian udah taking profit semua. Begitu lossnya dalam banget malah dibiarin. Jangan kebalik, yang udah profit gede kalau udah bertahap 30-30 biarin terus sisanya, gulung terus ya. Sebaliknya kalau udah turun, kalau udah kena stop loss di bawah closing harganya ya kita exitkan dulu. Itu dipahami lagi pola itu, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Untuk contohnya seperti apa? Contohnya akan saya share di channel Mitem. Itu biasanya pakai hashtag Mitem kayak gini. Kemudian di bawahnya ada tanggalnya ya. Kemudian rekomendasi biasa malam hari itu tengah malam. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman semua ketahuilah bahwa saya setiap malam begadang hanya untuk ngasih stock pick dan rekomendasi saham ini ya. Jadi jam malam saya tuh pasti kalau nggak jam 1 jam 2 tuh pasti saya screening ya. Karena ini menurut saya ini momen yang paling enak aja. Kalau habis subuh sholat subuh biasanya saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu deep gitu analisisnya. Di jam-jam segini buat saya enak karena tenang, sunyi gitu ya. Kemudian untuk stock picknya biasa energi atau energi ini adalah rekom sahamnya buy max artinya buy maksimalnya. Ini buy area TP TP2 kadang TP-nya cuma satu, nanti kalau udah tercapai baru udah update ke TP2. Nah, kemudian ini TS itu kalau udah capai targetnya kita naikkan dari SL ke TPS ya ke TS. Jadinya seperti ini. Di bawahnya itu maksimal ada reminder ya, dananya 5%, hold 2 minggu sampai 6 bulan dari sekarang. Di sisi kanannya itu biasanya adalah analisis. Ya, jadi setelah rekomendasi atau trade plan yang kita buat di bawahnya itu ada analisisnya yang kita jabarkan secara rigid ya. Apa reason kita entry di saham ini? Biasanya saya akan tampilkan 3 chart teknikalnya pakai Mirai dari mobile. Kanan ini adalah iPod, yang ini adalah ya khusus dari Ultimate Member yang udah tahu ini apa yang saya share. Gitu ya. Next. Kemudian saya akan update rekap tabel setiap minggu malam. Apa aja rekap tabelnya nanti akan tampil seperti ini ya. Ini ada penjelasannya. Satu, saham. Ini adalah kode emiten atau saham yang saya beli. Kedua adalah, sorry ini kok dua saham lagi ya. Dua ini adalah tanggal beli ya maksudnya ya. Tanggal beli ya tanggal kita beli ya. Di tanggal tersebut kita beli sahamnya. Kemudian yang ketiga adalah buy area, tentunya adalah range buy-nya ya. Sekarang tabelnya udah ada buy area, tadinya cuma buy max doang ya. Kalau misalkan di range buy area Bapak Ibu pengen entry boleh aja. Kalau buy-nya di low di 110 let's say gitu di contohnya, berarti potensi gainnya bisa maksimal. Kalau di 120 berarti potensi gainnya minimal gitu ya.
Nah kalau di bawah itu boleh nggak Mas Puji? Dia boleh aja, misalkan di bawah 110 di bawah turun gitu ya ke 105. Boleh aja, cuman saya berkali-kali bilang kalau di bawah area buy, tunggu dia rebound. Jangan tangkep pedang jatuh, pisau jatuh tuh jangan ditadah, biarin dulu. Kalau dari rebound, candlenya hijau baru entry. Jadi kalau lagi jualan barang bandarnya, jangan ditangkap-tangkepin, itu barang bandar. Kita jangan nangkepin, biarin dulu. Kalau udah mulai rebound berarti bandarnya udah mulai masuk lagi baru di entry. Beli di entry cepet pun kalau misalkan masih di atas stop lossnya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Kemudian ini harga sekarang atau current price-nya itu adalah harga saat ini. Ya biasanya saya cantumkan dari closing di hari Jumat kalau rekapnya keluar di hari Minggu. Kemudian untuk stop loss atau trailing stopnya adalah batas resiko ya, batas resiko maksimal harga sahamnya akan dijual jika closing di bawah harga stop loss atau trailing stop. Jadi kalau baru nyentuh stop loss, kalau baru kena nyenggol-nyenggol, jangan buru-buru di apa namanya, jangan buru-buru di cut loss, biarin dulu karena biasa cuman nyenggol doang nurunin penumpang. Di mitem kayak gitu. Jadi biar close-nya dulu. Kalau close-nya udah di bawah harga stop lossnya baru kita lepas karena itu udah potensi bakal lanjut turun. Nah, sementara kalau untuk trailing stop artinya biasanya udah capai target TP2 kita pasang trailing stop. Itu adalah batas harga untuk mengunci keuntungan ya. Kemudian untuk SL ataupun TS itu nggak wajib pakai trailing stop atau auto ya, auto stop loss atau trailing stop. Kenapa? Karena nanti kalau kamu pasang pasti kegigit. Jadi biarin aja tunggu tunggu closing, takutnya kalau kamu udah kegigit lanjut naik malah sayang ya. Biasanya kan pola gitu karena gimana pun juga kan akses sekuritas kita ya mungkin ada data insider dan lain-lain kita nggak pernah tahu, tapi kalau kita pasang di situ dan semua retail pasang di harga itu kan nanti gampang aja turunin aja biar retailnya nangkap dulu baru dibawa naik lagi kan gitu. Jadi biarin dulu, jangan buru-buru dipasang auto. Saya pun nggak pernah pakai auto stop loss dan auto trailing stop, saya manual semua. TP1, TP2 adalah take profit ya. Buat yang belum tahu, TP itu take profit atau taking profit. Itu adalah batas minimum keuntungan 15% di TP1, 30% di TP2. Kurang lebihnya, kadang saya agak kurangin, kadang saya agak lebihin ya. Mekanisme penjualan 30, TP1, 30, TP2, sisanya let profit run. Ini kemarin ada nanya min G atau L apa ya Mas Puji? Jadi minimal gain atau loss ya. G itu gain, L itu loss. Max itu maksimal gain ya atau maksimal loss. Jadi ditarik dari sini. Kalau 110 minimal gainnya segini belinya. Kalau 120 berarti maksimal gainnya segini ya. Tindakan ini keterangan biasanya kalau let profit run udah capai target TP2 tinggal let profit run. Kalau hold berarti belum capai target kita masih pertahankan hold ya, bawahnya let profit run. Kalau down TP1 artinya udah tercapai TP1 dan menuju TP2. Kalau masih putih-putih kayak gini biasanya masih kita hold tapi belum floating profit ya. Kalau floating profit biasanya hijau kayak gini ya. Nah, ini adalah rekap tabel terbaru tanggal 21 which is kemarin gitu ya. Ini rekap tabelnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ngeliat yang udah hijau-hijau ini biasanya udah tercapai target TP1 dan TP2-nya. Ini adalah keterangannya gitu ya. Dan kalau misalkan yang masih di area buy mau dibeli ya nggak apa-apa. Tapi balik lagi gitu ya, kalau lagi turun biarin dulu, kalau naik boleh. Kalau udah mulai naik baru boleh. Nah, buat yang baru bergabung kalau belum ada rekomendasi beli yang di area buy. Ya, jangan eh, nge-push mana rekomnya gitu ya. Makanya saya bilang upgrade ke ultimate biar nggak pusing mikirin masa aktif. Padahal yang masa aktif pun yang 3 bulan biasanya kalau nggak ada rekom kita kasih dispensasi juga. Banyak kok yang udah habis kayak bulan Mei gitu, bulan Juni gitu. Karena saya tahu waktu dia join di bulan April itu banyak tanggal merah misalnya, itu biasanya kita kasih dispensasi. Jadi kamu nggak usah khawatir ngerasa bayar 400.000 nggak dapat rekomendasi. Wey, sabar, tenang dulu. Pasti ada nanti. Tinggal kamu tunggu dulu aja. Jangan dipaksa hari ini mana ya. Jadi jangan kebiasaan-kebiasaan gitu jangan dibawa di 3%. Kalau kamu minta ya biasanya saya kasih, tapi analisis saya nggak biasanya nggak tajam. Saya cuma pengen menuin ego kamu aja. Ntar begitu kamu beli turun malah jadi cut loss. Nggak enak kan kalau kayak gitu. Makanya biarin. Saya kan tiap hari 24 jam mantau market ya.
Jadi kalau ada yang bagus pasti nggak akan kelewat. Pun kalaupun kelewat ya biarin ada saham lainnya gitu. Jadi jangan di-push untuk selalu ada rekomendasi. Kita pun ada mode-modenya ya, ada agresif, ada defensif ya, ada netral. Kalau lagi agresif ya kayak gini, full, banyak rekomnya. Tapi kalau lagi defensif ya kita pertahanin dulu, ya nggak fokus nambah-nambah dulu. Nah kalau kamu yang baru bergabung, tunggu dulu, jangan mau gabung hari ini detik ini juga langsung ada rekomendasi. Nggak bisa kayak gitu sistemnya. Sabar, tunggu. Kamu gak usah khawatir masa aktif kamu. Saya udah bayar nih 300.000 sebulan. Mana rekomnya? Tenang aja, masa aktif kamu gak akan berkurang kalau memang belum ada rekomendasi. Kita selalu kasih dispensasi gitu. Ya makanya kalau ada yang budget lebih, saya selalu bilang ambil ultimate biar kamu gak usah pusing-pusing mikirin masa aktif. Ultimate itu tujuannya bukan buat kamu tier paling atas, enggak, biar kamu tuh udah nggak perlu mikir-mikirin membershipnya lagi karena kamu udah otomatis masuk anggota, jadi kamu lebih tenang, nggak nunggu rekom tiap hari. Kalau lagi mode defensif kamu juga lebih tenang, oh lagi defensif gitu, nggak yang tiap hari maunya ada stock pick mulu. Ya itu nanti akan saya bahas juga tuh di konsultasi. Next berikutnya adalah rekomendasi swing trade. Swing trade ini inilah penjelasan di layar. Tapi balik lagi kalau capek ya saya sama juga kalau baca tulisan kayak gitu terlalu panjang, jadi kita nextnya aja. Ini udah saya breakdown dari penjabaran ini sedetail mungkin. Untuk estimasi holdnya balik lagi untuk swing trade bukanlah swing trade pada umumnya yang mungkin digunakan oleh community atau influencer lain gitu ya. Kita punya punya metode sendiri atau kita punya aturan sendiri. Pertama kalau untuk holdnya sendiri adalah 0 sampai 2 bulan. Maksudnya 0 sampai 2 bulan tuh gimana? 0 itu ya bisa di hari yang sama capai target itu bisa banget. Ya, ada beberapa saham yang seperti itu. Kemudian untuk 2 bulan itu estimasi masih maksimal 2 bulan. Ada nggak yang lebih dari 2 bulan? Ada. Kayak di rekap tabel kita pun saat ini ada. Tapi biasanya saya kasih kelonggaran waktu gitu biarin dulu. Tapi kalau rata-ratanya ya kurang lebih segitu. Ya. Nah kalau beda dengan tadi yang midterm itu kan 6 bulan. Kalau kita maksimal rata-rata di 2 bulan. Rata-rata capai target TP1 itu 2 minggu. Kalau tadi kan yang midterm 1 bulan. Memang lebih cepat capai target TP1-nya, tapi biasanya kalau dia gagal atau enggak capai targetnya itu biasanya turunnya juga agak lebih lama dibandingkan dengan midterm. Kalau midterm tuh lebih stabil grafiknya gitu. Kalau lagi cepat-cepat, kalau lagi agak lama memang agak lama. Ya. Kemudian untuk metodenya beda dengan midterm. Kalau tadi banarmologinya dulu, ini teknikalnya dulu. Jadi swing trade itu nomor satu adalah teknikal, pure teknikal. Bisa breakout resisten ya, bisa rebound dan macam-macam. Jadi bisa aja kita buy on breakout, bisa juga buy on support kalau untuk di swing trade. Baru saya tambahin banarmologinya. Kalau banarmologi di swing trade itu nggak terlalu penting, tapi kadang pentingnya tuh ketika ada saham yang harusnya masuk dalam rekomendasi midterm, tapi ternyata keburu jalan nih saat real time. Saya rencana mau masukin buat besok aja karena udah full portonya. Tapi ternyata udah keburu jalan. Nah, kalau udah keburu jalan, biasanya saya alihkan ke swing trade. Cuman saya nggak bilang kenapa, nanti kalau bilang kamu fokusnya pada beli di saham itu semua, saham lainnya nggak ada yang mau beli. Makanya saya nggak info ini saham ini harusnya dialihkan ke midterm, nggak. Ya saya anggap semuanya sama gitu. Kemudian untuk sinyal buy dan sell-nya adalah real time. Jadi beda dengan midtermnya tadi, ini adalah real time. That's why saham-saham yang masuk ke swing trade biasanya naik langsung cepat karena real time. Kalau kamu punya kesibukan, kamu ketinggalan, gak usah FOMO, kamu fokus di midterm aja. Swing trade ini khusus yang mungkin punya kesibukan tapi masih sempat mantau HP notif dari saya, notif 3% atau mantau chart sahamnya. Ya curi-curi waktu lah. Nggak tahu ya itu secara profesional etika kerja itu boleh apa enggak, tapi ada juga kan yang kayak gitu. Atau yang memang full time trader gitu. Kemudian rekap tabel ya mingguan sama, sistemnya diversify sama, bobotnya 5% sama. Tadinya swing trade itu 10% bobotnya. Sekarang kita sesuaikan balik lagi ke 5%. Kenapa? Karena biar perform growth portonya tetap sama. Karena kalau 10 nanti beda-beda. Ya. Kemudian untuk risknya adalah medium. Jadi beda kalau tadi midterm itu low, swing trade ini agak medium. Kenapa? Karena tadi saya bilang kalau dia naik lagi cepat gitu. Kalau lagi lama dia ngeholdnya biasanya lebih lama. Nggak konsisten stabil banget gitu, nggak. Jadi saya kategorikan medium. Risk reward rasionya juga sama dengan midterm. Minimal gainnya sama ya. Nah ini perbedaannya ya. Jadi tadinya tuh ada yang nanya apa sih bedanya midterm dengan swing trade. Kalau tadinya tuh di swing trade udah capek target TP1 itu langsung taking profit jual apapun kondisinya.
gitu ya. Tadinya tuh cuman TP-nya satu doang dan kalau udah capek udah nggak usah di hold lagi. Cuman kesini memang saya modify lagi, saya samakan dengan mitem jadi TP1 TP2. Jadi kalau sebelumnya kayak tahun lalu tuh masih pakai TP, ya udah begitu capek target kita sell, nggak usah dibeli lagi, nggak usah di hold lagi. Dan ternyata kesalahannya adalah agak sayang banyak saham-saham yang lanjut naik tapi udah buru-buru jual. Jadi akhirnya kita samakan aja dengan mitem. Yang artinya apa? Yang artinya ya di sini nambah ke kerja-kerja saya aja gitu. Kenapa? Karena kalau sebelumnya kan capek tarik itu udah saya nggak pusing, nggak perlu mantau. Tapi sekarang jadi lebih sering mantau gitu. Kemudian untuk minimal gainnya sama 15%, maksimal gainnya tak terbatas sekarang. Kalau tadinya maksimal 30 udah nggak usah di hold lagi. Kita cari saham lainnya. Tapi akhirnya kita samakan. Maksimal lossnya sekarang 15%. Kalau sebelumnya itu cuma 12. Jadi sebelumnya tuh maksimal lossnya tuh cuma 12%. Sekarang kita samakan. Penjualan juga kita samakan ya. Jika saham sudah mencapai target TP2 dengan minimal gain 30%, maka boleh terus hold sahamnya sampai beggar 100%. Sama ya. Jadi untuk swing trade dan mitem itu bedanya di mana? Di metode ya. Kalau di swing trade itu lebih ke teknikalnya. Kalau di mitem itu bandarmologinya dulu ya. Kedua, estimasi holdnya memang swing trade agak lebih cepat ya. Tapi ya kekurangannya memang kalau nggak capai target bisa nggak capai target tuh kita nge-hold 2 bulan. Kalau mitem tuh 6 bulan insya Allah mungkin 9 dari 10 itu capai target semua. Paling satu atau dua yang gagal. Tapi kalau swing trade memang ada beberapa saham yang udah nge-hold 2 bulan tetap aja nggak jalan dan tetap kita jual ada juga gitu ya. Kemudian untuk sinyal buy-nya juga beda real time saat market berjalan gitu ya. Risk-nya juga medium. Ini contohnya swing trade. Kalau swing trade saya cuman broadcastnya satu doang biasanya. Swing trade Kamis 17 Juli, Toba, buy max bla bla bla. Buy area, TP, TP2, stop loss. Kemudian TP juga sama, kadang TP-nya satu doang. Kalau memang kuat lanjut naik lagi dibuat TP2 gitu. Nah, biasanya di bawahnya katalisnya tuh di bawahnya. Jadi saya nggak bikin dua BC-an tapi bikinnya satu doang gitu ya. Kemudian di bawah biasanya ada catatan re-entry atau high risk dan lainnya. Dan untuk si swing trade ini ya biasa dari mobile tuh dari Mirai screenshotnya gitu. Next untuk eh rekap tabel sama lah ya. Sekarang juga udah disamakan rekap tabelnya. Tadinya tuh agak beda dibandingkan dengan mitem. Sekarang kurang lebihnya sama. Buy areanya pun udah disajikan. Jadi kalau nggak mau repot lihat trade plan-nya bisa ngeliat dari si tabelnya ini doang udah cukup sebenarnya. Ini swing trade kita. Baik lagi nih lagi mode agresif. Memang kemarin IHSG lagi bullish. Jadi kita agak lebih banyak nggak apa-apa. Tapi ada momentumnya. Kita bakal lebih defensif, bakal lebih mempertahankan portonya ya biasanya kita kurang-kurangin gitu ya. Biasanya kayak gitu nggak terlalu banyak banget. Kemudian apa lagi ya? Kalau swing trade ini dibandingkan mitem biasanya yang utamanya itu di mitem dulu. Yang bagus-bagus biasanya saya alihkan di mitem dulu. Kalau swing trade itu benar-benar real time market berjalan. Jadi kadang tiba-tiba kadang nggak masuk watchlist saya tiba-tiba udah masuk rekom aja. Kalau mitem biasanya saya masukin watchlist dulu. Kadang saya nitip sendal dulu 1 10 lot tuh titip dulu. Baru di porto benerannya saya entry saya hajar gitu. Nah kalau di swing trade itu cenderung kadang nggak masuk watchlist tiba-tiba masuk rekom bisa aja gitu based on technical. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua mau lebih simple, mau sederhana, ya ambilnya sebenarnya yang di mitem aja. Karena kalau swing trade ini memang agak lebih agresif lah kalau kalau ini geraknya lebih atraktif dibandingkan yang mitem. Nextnya adalah ODT, ya ODT atau one day trade. Sebenarnya gini teman-teman, ODT tuh udah jarang banget tadi udah saya bilang tahun ini tuh udah hampir nggak ada. Kenapa? Karena ODT itu tujuannya untuk profit cuma-cuma ya. Jadi ini untuk selingan. Kita udah dapet di midterm swing trade. Biasanya kalau full kita alihkan ke ODT. Nah, kesini saya jarang jarang ngasih rekom ODT. Kenapa? Karena satu profit cuma doang. Nggak profit gede. Kalau profit gede ya kenapa yang ngambil di ODT? Sayang banget mendingan dialihkan ke swing trade dan midterm gitu kan. Kalau kalau memang sahamnya bagus ya mending di swing trade dan midterm aja. Potensi gainnya lebih gede. Ngapain di day trade?
Day trade cuma 3%, 3 sampai 5%, mentok 20. Jadi agak sayang kalau dimasukkan ke sini. Yang berikutnya yang kedua adalah kita pengen ngasih stock pick tuh yang bisa Bapak Ibu dengan tenang ngehold sahamnya, nggak perlu mantau seharian gitu. Sementara kalau day trade itu kayak harus real time mantau gitu. Apalagi kalau kayak buat saya itu udah nggak punya waktu sebenarnya untuk ODT. Udah nggak punya waktu, kenapa? Karena banyak hal yang harusnya bisa saya lakukan dibanding saya harus mantauin saham ODT doang. Apalagi ODT profitnya kecil. Jadi kadang saya mikir ya sayang waktunya cuman ngabisin waktu di ODT, harusnya bisa profit di saham lainnya. Kemudian alasan ketiga juga, lama-lama kamu akan capek sendiri di day trade ya. Kenapa? Karena day trade itu sebenarnya dipakai untuk kalau modal kamu masih kecil. Kalau portonya 10 juta mungkin enak pegang di day trade tiap hari lompat-lompat. Tapi kalau udah mulai agak gede, kamu harus mempertimbangkan risknya ya. Misalkan porto kamu udah di atas 1M, 2M, 5M. Itu risknya tuh harus benar-benar dipertimbangkan. Kenapa? Karena kalau kamu ketagihan, kecanduan di day trade, sewaktu-waktu kamu akan kepleset. Nggak mungkin orang 10 kali trading di day trade itu 10 kalinya win. Ya, sama kita juga di Rekom juga nggak mungkin 10-nya win semua, pasti ada yang loss-lossnya. Dan karena itu saya pikir ya ngapain kita ngambil di sini dengan resiko yang lebih gede, effortnya juga gede, harus bikin trade plan-nya, harus entry, harus mantau. Sementara cuannya receh, ya mendingan kita alihkan aja ke yang lainnya, tapi nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Cuman just in case ke depannya tiba-tiba saya ngasih ODT lagi karena marketnya mendukung ya. Ya alasan terakhir juga marketnya sih. Maksudnya akhir-akhirnya itu market ODT lagi nggak cukup oke. Mungkin kalau kayak bicaranya 2021, 2023 tuh enak banget buat day trade gitu ya. Tapi kalau kesini-sini tuh kayaknya udah mulai kurang oke. Lebih lebih enak tuh buat swing. Kenapa? Karena kayak sahamnya tuh biasanya habis naik tiba-tiba mendem, habis naik tiba-tiba lanjutnya berapa hari lagi gitu. Jadi lebih cenderung lebih cocok untuk swing trade dan mid term. Ya tapi balik lagi ya, just in case kedepannya bakalan ada ODT lagi, pegangannya biar teman-teman Bapak Ibu semuanya paham. Pertama untuk estimasi hold ya, 0 sampai 1 minggu. Loh kok day trade 1 minggu gitu. Jadi day trade itu adalah kalau di 3% kita ODT-nya itu biasanya kalau udah capek target udah jual aja. Tapi kalau memang belum kena stop loss dan saham itu nggak ada notasi-notasi khusus, nggak ada tanda-tanda berbahaya, biasanya nggak apa-apa di hold aja selama belum kena stop loss. Biasanya kita batasin 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Karena kalau lebih dari 1 minggu jatuhnya swing trade kan. Jadi ya bagusnya memang mentokin di 1 minggu. Kalau memang nggak capek ya udah exit aja, dijual aja. Kemudian rata-rata capek target TP1 ya harian pasti. Jarang biasanya yang kita nepin tuh jarang banget. Metodenya udah pasti teknikal, nggak ada bandarmologi sama sekali nggak ada. Karena lebih banyak yang dimasukkan adalah saham-saham gorengan. That's why di ODT jangan pakai dana besar. Kemudian sinyal buy dan sell udah pasti real time. Kalau 2021 saya masih bisa kasih stock pick yang rekomnya itu untuk besok malamnya itu saya kasih sinyal ODT itu masih bisa. Apalagi 2020 ya merem doang ya. Karena saham-sahamnya waktu itu lagi pada turun dan nama kita 3% juga waktu itu diambil dari sana gitu. Karena orang-orang masih pada fokus swing trade mid term aja padahal marketnya kondisinya lagi cocok, oke, lagi cocok untuk day trade. Makanya kita waktu itu ngambil nama 3% biar seolah-olah kita kayak day trade banget gitu kan, 3% bungkus gitu. Cuman setelah 2021 tuh marketnya udah nggak cukup oke untuk dibikin analisis dari malam. Malamnya kita bikin, trade plan udah bikin, besoknya nggak jalan. Baru jalan 2 hari kemudian. Nah akhirnya ya mendingan di swing trade dong kalau kayak gitu. Kemudian untuk rekap tabel nggak ada, day trade-nya nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman nanya semua perform ODT-nya gimana Mas Puji? Saya ada sih dari semua rekap penjualan dari tahun 2020. Yang paling bagus yang dari 2023. Tapi nggak saya bikin rekap tabel kayak Mitem sama Swing Trade tuh yang saya runut gitu. Karena tergolong sedikit dan capek aja gitu ngerekapin tabel satu-satunya tuh karena manual gitu ya. Jadi pas ngeliat itu ngeceknya tuh kayak kecil-kecil gitu, kayak nggak enak aja dilihatnya. Tapi ada sebenarnya kalau kalau saya cek tuh masih lengkap datanya. Kemudian untuk sistemnya ya balik lagi ini profit cuma-cuma, tujuannya untuk ya dapat untung aja gitu. Kalau misalkan marketnya lagi nggak kondusif di swing dan midterm, at least kita dapat ya profit dari ODT ini buat menuhin kebutuhan harian. Kalau saya biasanya gitu masukin ke day trade.
Bobotnya 5% dari dana, sama risknya high risk, bahkan biasanya super high risk ya. Kita kategorikannya masuknya dalam sini. Kemudian risk reward rasionya 2:1, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah resikonya lebih besar dibandingkan dengan rewardnya. Kenapa? Karena kalau di day trade ODT-nya 3%, biasa kita masukkan stop loss-nya itu mentok di 7%. Kenapa 7%? Karena waktu arah asimetris kan mentok di 7% tuh. Jadi kita masukkan di mentok di ARB-nya tuh tadinya. Ya area buy-nya biasanya di opening, harga opening naik berapa tick doang. Jadi mentok kita masukkan di 7%, ya rewardnya ya minimal 3% kan. Jadi setengahnya doang tuh, jadi 2:1. Udah dapat 3% boleh langsung dijual gitu ya. Nah ini minimal gainnya 3%, maksimal gainnya nggak ada batas. Misalkan ternyata lanjut naik sampai arah mau di hold lagi untuk besok ya nggak apa-apa juga. Kemudian untuk maksimal lossnya adalah -7%, tadi udah saya sebut. Penjualan sell bertahap. Jadi kalau udah sampai area buy, mau sell bertahap boleh, mau sell semua juga langsung juga boleh, nggak ada problem. Kalau saya biasa UDT jualnya agak bertahap di area area sellnya. Jadi jual cicil cicil cicil, nggak kuat semua haki, haki semua udah ya. Nah kalau untuk penjualan juga ODT day trade jangan jangan jemur gitu ya, jual di over, jangan haki aja udah langsung jual kiri semua di bid biar cepat. Kalau jual di over nggak kemakan-makan. Jika saham sudah mencapai area sell maka boleh langsung di taking profit baik semua maupun bertahap ya, itu notesnya. Ini contoh DT-nya Oktober 2024, ada PNLF, ini buy areanya, stop lossnya di bawah 444 biasanya. Nah kalau stop loss itu di bawah 44 artinya jangan pas nyentuh 444-nya, tapi misalkan di 442 gitu. Atau biarin dulu karena kadang 442 kesentuh tiba-tiba naik. Yang penting kalau candle time frame 3 menit dan 1 menit ini harus diajarin lagi ya. Tapi ada sih sebenarnya videonya ya. Tapi intinya kalau dia di bawah 444 baru gitu. Jadi di bawah stop loss ya, jangan pas di stop lossnya. TP-nya misalkan 472 sampai 500, ya udah nih area sell-nya jual bertahap. Suka-suka aja mau jual berapa persen tapi jual di sini. Jualnya jangan dijemur, haki 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 gitu. Dan biasanya remindernya gini, udah capek target area sell kan 476. Misalnya 472, nih 476. Ya udah jual bertahap aja. Kemudian ini juga sama BGTG 7983 ya. Kemudian ini TP-nya 85 95, ya udah tinggal dijual bertahap aja. Ya, ini remindernya. Dan ini Oktober saya masih ada day trade tuh, masih ada 2024. Kayak tahun ini jarang banget satu kali ya, itu juga satu atau dua gitu. Ini juga kayaknya mungkin banyak waktu juga kali di sini, saya lupa atau gimana lah. Oke, next video untuk money management dan konsultasi porto kita lanjut di video kedua. Sementara cukup dulu di sini.